masih ingat dapat juara, mungkin perolehan nilai terbaik kedua di kelas itu. Nah, gara-gara itu maka saya dapat, waduh saya cabut lagi nih, kiai saya berarti manjur. Jadi hal-hal yang tidak rasional, yang itu kadang-kadang mematahkan saya. Berarti the invisible hand itu ada. Ada, Gus. Barokah itu ada. Termasuk saya nyalek saja lah, Gus. Saya nyalek wong saya tidak punya uang. Wong orang-orang bilang apa, mafi fulus manfus. Saya pernah mendengar juga itu. Ada fulus, mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baik, masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Pemirsa dan penonton, pada kali ini, kesempatan kali ini kita bersilaturahim menziarahi salah satu ya santrinya guru kita semua, yaitu Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah. Beliau ini salah satu santri yang berjuang di medan perjuangan politisi. Salah satunya kita sudah hadir di tempat kita, dan beliau ini salah satunya yang menginspirasi saya. Karena beliau itu visionernya, revolusionernya sangat bagus. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Gus Haji Muhammad Fawaid, atau yang bisa disebut Gus Fawaid. Beliau ini ya santrinya guru kita semua, juga anggota Dewan Provinsi, juga peraup suara terbanyak pada waktu Pilpres 2009 kemarin, pada waktu pilihan legislatif 2019 kemarin. Juga beliau ini salah satu mempunyai suatu wadah organisasi yang terkenal, yaitu LSN, Laskar Sholawat Nusantara. Assalamualaikum Lora. Salam Gus, terima kasih Gus hadirnya Gus. Alhamdulillah. Ini Lora, kami akan bertanya-tanya mengenai awal mula perjalanan karir politik Lora ini bagaimana sampai bisa istilahnya menjadi orang yang bermanfaat di sekitar masyarakat dan umat ini. Baik Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli maca salawat. Alhamdulillah Gus, saya terima kasih atas hadirnya juga di tempat kami. Saya Al-Fakir Muhammad Fawaid. Kebetulan saya sekarang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode kedua. Kalau saya berbicara terkait masalah perjalanan dari awal, kadang-kadang saya anggap ini juga karena kekuatan barokah, atau bahasanya orang sekarang kan the invisible hand, tangan yang tidak tampak. Nah, maka saya pertama kali nyalon DPR itu karena memang perintah dan barokah doa dari Buya Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah. Waktu itu saya masih umur 25 tahun. Waktu pertama kampanye 24 tahun. Terus saya kampanye 25 tahun. Saya baru lulus dari pesantren, baru lulus sekolah S2. Tiba-tiba saya diperintah untuk maju sebagai DPR. Kalau saya berpikir rasional, tidak rasional, karena memang waktu itu saya tidak punya apa-apa Gus, dan memang saya baru keluaran pesantren, keluaran dari kampus, sehingga karena saya diperintah oleh guru kita, maka saya pikir saya sebagai orang pesantren diajarkan untuk samina wa ta'na, maka waktu itu saya tidak noleh-noleh lagi sudah, karena diperintah, bismillah saya maju. Walaupun kompetitor kami waktu itu juga tidak main-main, ada 2 incumbent, yang satu 2 periode, yang satu periode, sehingga kalau secara akal saya tidak mungkin jadi, tapi karena saya punya doanya orang tua, doanya guru, doanya jamaah manakib, ternyata saya membuktikan the power of barokah, kekuatan dari barokah, atau yang kita sebut dengan the power, ya kekuatan kiai. Ini yang saya sebut the invisible hand. Selalu saya cerita pada anak-anak pondok. Anak-anak yang mondok ini kadang-kadang lulusannya bisa beda-beda Gus, padahal mondoknya sama, kitabnya sama, kiainya sama, tapi ada yang berhasil, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang gagal. Nah, selalu saya katakan kawan-kawan bahwa pada santri saya katakan bahwa
inilah the power of barokah, the invisible hand, tangan yang tidak tampak. Kenapa kok bisa begitu? Ya itu mungkin karena kita taat pada guru. Sehingga apa yang saya peroleh hari ini itu bukan karena murni usaha saya, tapi karena ada doa orang tua dan doa guru saya yang tiap hari, bahkan tiap habis sholat beliau menakipan, beliau mendoakan seluruh santri, seluruh jamaahnya. Dan ya salah satu buktinya yang ya saya peroleh hari ini. Maka saya tidak ragu-ragu untuk bercerita kemana-mana, khususnya kepada jamaah manakib, bahwa kita punya seorang guru yang doanya luar biasa, doanya bisa nembus langit. Periode pertama saya didoakan jadi, alhamdulillah jadi. Periode kedua habis tawaf, waktu itu saya dipanggil oleh Buya Kiai Haji Ahmad Muzaki, ada Bunyai di sampingnya, songkok saya suruh dilepas, didoakan, ditiup bahwa suara saya meledak. Bayangan saya meledaknya itu mungkin ya 80.000 sampai 100.000. Wah, ternyata saya dapat 228.000. Itu yang periode kedua. Periode kedua terus. Sehingga ya rugi sekali lah kalau kita anak santri terus tidak yakin kepada kekuatan dari barokah dan doa guru. Apalagi kita akan selalu diajarkan doa usilahul mukminin, kan? Doa adalah senjatanya orang mukmin. Apalagi kalau doanya orang tua dan guru, ya bagi saya itu salah satu jimat saya, kekuatan saya untuk mencapai apa yang saya peroleh hari ini. Begitu guys. Termasuk ini lagi, jenengan kan selain daripada anggota dewan, juga panjenengan ini salah satu kader atau anggota daripada kalau boleh dikatakan yaitu HMI. Itu. Terkait HMI sendiri itu apa saja yang jenengan peroleh selama berorganisasi, dalam artian yaitu terkait dalam mengembangkan kemanfaatan dalam berorganisasi untuk terutama untuk kaula muda. Ya, jadi kita waktu pertama kali masuk kampus, waktu itu tentu kita belajar di kampus. Tetapi di dalam belajar berorganisasi itu tidak bisa hanya kita mengandalkan pelajaran-pelajaran di kampus. Ada organisasi ekstra kampus. Kebetulan waktu itu saya memilih menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Saya mendapatkan pengalaman berorganisasi yang mungkin belum saya peroleh sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya di pesantren, terus saya hidup di kampus, terus saya bergabung dengan HMI. Bagaimana saya didik, yang pertama tentu berkomitmen kepada keutuhan NKRI harga mati. Bagaimana cara pandang saya harus sesuai dengan cara pandang Undang-Undang Dasar 1945 dalam bernegara. Kemudian yang saya peroleh itu adalah bagaimana kita menjadi seorang organisatoris yang kita bisa membangun dan berkontribusi jelas kepada negara. Nah, maka dari HMI itu saya terinspirasi, kita hari ini bikin sebuah komunitas yang namanya Laskar Sholawat Nusantara. Nah, karena HMI itu dari berbagai latar belakang, maka Laskar Sholawat ini yang hari ini kita cetuskan juga terdiri dari berbagai bendera, terdiri dari berbagai latar belakang. Ada yang mayoritas memang dari Nahdlatul Ulama, ada yang dari kawan-kawan Muhammadiyah tidak sedikit. Ada bahkan di daerah Lumajang saja banyak kawan-kawan pemuda Muhammadiyah juga bersama Laskar Sholawat. Ada juga kawan-kawan LDI, khususnya di daerah Jember. Bahkan juga dari orang yang tidak cuma dari Islam. Ada kawan-kawan Hindu, ada kawan-kawan Kristen, Jawa Wetan, yang kami himpun menjadi sebuah komunitas yang mengajarkan dan mensyiarkan sholawat. Karena yang saya pahami bahwa baginda Rasul itu mengajarkan sebuah nilai-nilai toleransi yang luar biasa. Sehingga dari HMI saya belajar, dan kita praktekkan di Laskar Sholawat Nusantara. Alhamdulillah hari ini Laskar Sholawat juga terbentuk di 14 kabupaten kota. Mohon doa mudah-mudahan nanti bisa semakin menyebar. Nah, bagi anak muda tentu kalau kita berbicara masalah kuliah ya di kampus. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita peroleh dari kampus saja. Ya, kita harus berorganisasi ekstra kampus. Kita bisa HMI, ada kawan juga yang milih dari PMII, GMNI, dan lain sebagainya. Menurut saya sih rugi kalau adik-adik mahasiswa terus tidak mengikuti juga organisasi ekstra kampus. Termasuk di dalamnya ada
HMI, karena kita bisa belajar sesuatu yang tidak kita peroleh mungkin di buku, di kampus, dan di daerah kampus. Kita bisa peroleh juga dalam kita berorganisasi, karena membentuk sebuah sifat atau jiwa leadership itu juga tidak bisa datang begitu saja, tapi juga harus berorganisasi. Salah satunya ya di himpunan mahasiswa HMI, dan saya kebetulan juga waktu itu juga aktif di pengurus wilayah. Tahun berapa itu? Saya kampus pertama kali di HMI itu sekitar 2006, Gus. Pertama masuk HMI saya angkatan 2005, kampus di Universitas Airlangga Surabaya. Terus 2006 saya ikut LK atau pengkaderan di HMI. 2008 saya juga aktif di IPNU Jawa Timur, Gus. Jadi bagi saya organisasi itu adalah tempat saya belajar, menggali dan memunculkan jiwa-jiwa leadership, begitu. Juga ini lagi Lora, jenengan ini kan kalau boleh saya mengistilahkan salah satu yang membawai, mengkomandoi Laskar Sholawat, kalau saya boleh mengatakan. Jenengan ini Presiden Laskar Sholawat Nusantara LSN ke depan, dan salah satu tujuan Lora sendiri, cita-cita mulia Lora sendiri dalam mendirikan yang salah satu menggugah semangat Lora untuk mendirikan Laskar Sholawat Nusantara ini, salah satunya diantaranya apa? Ya, baik Gus. Jadi saya bersama kawan-kawan, karena basicnya dari pesantren, kebetulan masuk ke ranah politik, kami juga ingin berdakwah, kami juga ingin berkontribusi memajukan negara ini bukan cuma lewat jalur politik tapi juga jalur dakwah, Gus. Maka kami bentuklah yang namanya Laskar Sholawat Nusantara. Ada yang nanya, Laskar Sholawat ini kok perkembangan cepat? Saya katakan karena Laskar Sholawat ini bukan Fawaid Fans Club, tapi Laskar Sholawat ini kita menonjolkan sholawat, Gus. Sedangkan sholawat itu kan ya Gus sering ceramah ke saya, itu kan amalan yang bukan cuma dilakukan oleh makhluknya saja, tapi dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu bentuk ungkapan cinta kepada baginda Rasul. Maka kami mensyiarkan itu. Kami mensyiarkan lewat jalur pemerintahan, lewat jalur ekonomi, lewat jalur sosial. Buktinya kita kalau membantu masyarakat, mungkin pembangunan jalan, kami juga minta ada sholawatan atau kajian sholawat. Jadi pas di tengah jalan gitu dia bisa sholawatan, bisa kajian sholawat. Nah, lewat jalur ekonomi kita bentuk sayapnya yang namanya Serikat Pengusaha Laskar Sholawat. Kami menghimpun UMKM yang kecil-kecil, kita himpun, kita jadikan mereka berjejaring, kita kumpulkan, kita bina. Itu salah satu kontribusi kami lewat sektor gerakan ekonomi. Kalau lewat sektor sosial, kami juga mengadakan berbagai aksi-aksi sosial seperti pengobatan gratis, ya ketika ada bencana kami turun dan lain sebagainya. Pada intinya Laskar Sholawat ini bagi saya ini adalah sebuah perkumpulan yang kami setuju berdakwah untuk mensyiarkan ajaran-ajaran baginda Rasul, yang mana ajaran baginda Rasul itu adalah ajaran-ajaran yang cinta damai dan bisa menerima semua golongan untuk bekerja bersama untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan umat. Untuk urusan yang lain, apa politik atau apa itu saya anggap bonusnya lah. Yang tidak ada sekat-sekat pembatas. Tidak ada sekat-sekat pembatas. Jadi ada orang menyangka ini Laskar Sholawat mau dibangun sebagai sebuah organisasi dengan tujuan politik tertentu, enggak. Kami dari awal sudah jelas. Dulu kita dianggap, oh ini jangan-jangan mau maju bupati. Ya buktinya kita nggak maju bupati. Nanti disangka apa lagi? Ya saya pikir itu sah-sah saja ya, itu penilaian masyarakat. Tapi yang jelas, Laskar Sholawat ini kita niati perkumpulan untuk syiar sholawat, syiar ajaran baginda Rasul, lewat jalur-jalur yang mungkin selama ini belum banyak dilewati, Gus, oleh para dai kita. Lewat jalur pemerintahan kita minta ada kajian sholawat di pendopo kecamatan. Kalau sudah di lapangan kan sudah biasa, di masjid sudah tempatnya. Kita minta ada kajian sholawat atau sholawatan di pendopo desa yang jarang ditempati, sehingga sekarang alhamdulillah lah di daerah kita, sekitar kita ini banyak pendopo desa yang mengadakan kajian sholawat, mengajarkan sholawatan. Di pendopo kecamatan yang juga tidak sedikit
ada sholawatan atau kajian sholawat yang mungkin selama ini belum pernah kita banyak temui, Gus. Nah, ini salah satu tujuan kami. Kalau soal faktor politik, faktor ekonomi, dan yang saya anggap itu bonus saja lah bagi kita. Yang penting kita syiar sholawat, kita yakin bahwa sholawat itu amalan yang luar biasa. Maka untuk hal yang lain ya kita pasrahkan kepada yang maha luar biasa lagi. Juga saya mendengar Laskar Sholawat ini sudah melanglang buana 14 kabupaten. Salah satunya apa itu di Jawa Timur saja, apa di Jawa Tengah ada? Untuk sementara memang kita fokus di Jawa Timur, walaupun sudah ada beberapa pengurus penasihat Laskar Sholawat seperti Habib Hadi, cucunya Habib Soleh Tanggul yang juga mulai merintis membuka di luar Jawa seperti di Kalimantan dan lain sebagainya. Tapi ya saya anggap kita fokus dulu Jawa Timur. Setelah itu baru kalau memang sudah waktunya ya kita bisa ke seluruh penjuru. Makanya kita namai Laskar Sholawat Nusantara, Gus. Karena Nusantara itu ya bisa saja teman kita di Malaysia juga bisa. Gitu. Istilahnya merakyat dan tidak terbatas oleh sekat-sekat daerah atau sekat-sekat negara. Jadi kalau kita melihat selagi sejarah Nusantara ini kan kita ingat Majapahit bisa nyampe Malaysia, bisa nyampe Thailand dan lain sebagainya. Sehingga mohon doa juga ke saya bahwa Laskar Sholawat ini sekali lagi adalah perkumpulan kami untuk syiar sholawat, syiar ajaran baginda Rasul lewat jalur-jalur yang mungkin selama ini masih tidak banyak dilalui oleh para dai, oleh para pendakwah. Jarang-jarang loh saya melihat ya ada jarang-jarang menurut kacamata pemikiran saya sendiri, jarang-jarang melihat anggota dewan yang ibaratnya mempunyai wadah organisasi yang sampai bisa besar segini. Ya, mungkin ini juga barokahnya Buya kayak Jawad bisa bilang. Sangat jarang-jarang. Oke, Gus. Jadi ya saya anggap ini bentuk walaupun tidak besar sedikit kontribusi kami di dalam dakwah, di dalam mensyiarkan ajaran-ajaran manusia yang paling mulia yang bisa kita lakukan lewat apapun kita. Maka saya selalu sampaikan pada kawan-kawan Laskar, siapapun Anda bisa syiarkan itu sholawat. Kalau kita politisi, saya sudah contohkan di banner-banner kita dibanding dikasih tulisan-tulisan yang tak penting, lebih baik kita tulisi pojok lali maca selawat. Dan jenengan ini terkenal dengan jargonnya pojok lali maca selawat. Ini lagi loh, salah satu keanehan yang jenengan rasakan sendiri selama menjadi anggota dewan. Salah satu bentuk keanehan bukti dari guru kita Kiai Ahmad Mirza Kisah. Salah satu keanehannya selama panjenengan mengenal beliau ini yang terjadi kepada jenengan ini gimana? Ya, terus kalau saya berbicara, saya ini kan orang yang bapak saya kiai, terus mungkin kakek saya juga kiai dan seterusnya kiai. Tapi kan saya juga dididik di kampus yang seperti kampus umum seperti Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya juga S3 di UNER. Tentu kan saya pasti rasional. Nah, tapi ada beberapa hal yang terjadi yang membuat saya yakin bahwa ya memang ada di invisible hand, tangan yang tidak tampak. Memang ada itu barokah. Banyak sekali, Gus. Dari zaman saya kuliah sampai saya jadi DPR. Contoh, ketika saya pernah dulu ujian teori ekonomika mikro 3, Gus. Itu bagi kami orang ekonomi itu susahnya minta ampun tuh. Karena gabungan dari kalkulus, statistika, dan lain sebagainya. Kalau itu ekonometrika, waduh itu susahnya minta ampun. Terus saya waktu itu kan setiap habis atau menjelang ujian UTS atau UAS, almarhum abah saya selalu ngajak sowan kepada Buya Kiai Ahmad Mirza Kisah. Saya masih ingat dawuhnya beliau bahwa atau tapi pakai bahasa Madura cong gitu kan. Jangankan ujian, baca syahadat 3 kali surga bisa kamu peroleh. Gitu Gus lah. Akhirnya pulang dari situ saya praktekkan betul ya, saya belajar tetap ya, syarat dan ketentuan tetap berlaku. Lalu saya belajar, saya berdoa. Tiba-tiba pas saya menjelang ujian, alhamdulillah saya baca syahadat 3 kali. Pas saya buka, alhamdulillah enggak tahu saya Gus, enggak bisa jawabannya, saya blank nih, saya enggak tahu nih kan gimana sih kata saya kan. Saya bingung kok bisa. Dan dalam hati saya kretek, wah ternyata Kiai
Buya Kiai Muzaki ini tidak manjur kata saya. Oh, sempat berpikiran gitu. Sempat berpikiran. Saya gitu. Tapi saya baca lagi Gus, syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya buka lagi Gus. Alhamdulillah, kedua kali tetap nggak bisa Gus. Wah, saya putus asa nih. Wah, ini nggak manjur nih saya. Gitu. Pada tahun berapa itu, Lora? Itu saya waktu S2 di Gajah Mada itu mungkin sekitar rentang waktu 2011-2012 ya. Oh. Nah akhirnya saya baca syahadat lagi, saya putus asa sudah. Aduh wis kiai ini tidak manjur nih kiai. Akhirnya karena saya putus asa, soalnya saya ganti Gus. Jadi karena saya nggak bisa jawab dengan soal itu, soalnya saya modifikasi sendiri, saya ganti. Lah karena saya modifikasi sendiri soalnya, saya ganti soalnya, ya otomatis saya bisa jawab dong. Iya. Saya jawablah itu soal, saya bisa jawab. Tapi saya yakin dalam hati saya tidak mungkin lulus. Karena soalnya saya ganti, pasti otomatis jawabannya juga salah. Satu ketika, setelah selesai semua, dosen saya dapat ya mungkin seminggu setelah itu, saya sudah dalam hati saya tidak mungkin lulus. Nah akhirnya dosen saya itu mengumumkan, karena S2 itu rata-rata sudah sepuh-sepuh, sudah senior, maka disebut bapak-bapak. Saya masih ingat itu Prof. Catur, saya masih ingat. Mohon maaf ya, soal yang kemarin itu ada kesalahan. Oh saya kaget loh, ada kesalahan gimana? Ya kesalah Pak, yang benar gimana? Begini. Nah ternyata soalnya yang ditampilkan itu ada kesalahan, yang benar itu soal yang saya bikin sendiri guys. Otomatis karena soal yang saya bikin sendiri itu yang betul, otomatis jawaban saya betul. Nah akhirnya saya waktu itu saya masih ingat dapat juara, mungkin perolehan nilai terbaik kedua di kelas itu. Nah gara-gara itu maka saya dapat, waduh saya cabut lagi nih, kiai saya berarti manjur. Jadi hal-hal yang tidak rasional, yang itu kadang-kadang mematahkan saya. Berarti the invisible hand itu ada. Ada Gus, barokah itu ada. Termasuk saya nyalek saja lah Gus. Saya nyalek wong saya tidak punya uang. Orang-orang bilang apa mafi fulus manfus. Saya pernah mendengar juga itu. Ada fulus mulus. Saya mafi fulus gitu. Saya ya punya uang lah dikit aja. Tiba-tiba diperintah untuk nyalon. Katanya Buya Kiai Ahmad Muzaki waktu itu, sudah kamu nyalon DPR provinsi jadi. Saya masih ingat tanggal 21 Ramadan tadi sempat saya singgung. Di situ saya menghadap ada Buya Kiai Ahmad Muzaki, ada Gus Fadil Muzaki, ada Ustadz Huda, dan ada saya sendiri waktu itu. Masih ingat, dan beliau-beliau pasti masih ingat tanggal 21 Ramadan tahun 2013. Waktu itu Buya Kiai Ahmad Muzaki buka Al-Quran, waktu istikharah itu. Akhirnya RI, waktu itu saya dipilih RI, tidak jadi provinsi, jadi akhirnya saya modal nekat, modal doanya Buya Kiai Ahmad Muzaki. Dan orang semua menganggap saya nggak jadi. Tapi ternyata saya bisa mengalahkan 2 incumbent dan jadi DPR bukan cuma sekali, ini bahkan 2 kali, mudah-mudahan berkali-kali. Dan suaranya terbanyak. Itu sangat bombastis. Luar biasa. Juga Niki lagi lah. Terakhir pesan untuk generasi milenial sekarang itu kan di era yang serba maju, alur semakin kencang istilahnya dalam era digitalisasi teknologi. Pesan-pesan Lora serta bentuk dukungan Lora kepada channel YouTube ini, pesan-pesan untuk generasi milenial itu Lora sendiri memesankan bagaimana? Ya, yang pertama saya pikir jangan pernah berhenti bermimpi. Mumpung mimpi itu masih gratis, Bos. Nah, jadi bermimpi, bercita-cita. Saya pikir anak muda harus berani bermimpi dan bercita-cita. Tentu mimpi yang besar, cita-cita yang besar diiringi dengan usaha yang keras juga. Dan jangan lupa mumpung kita sebagai santri yang ada di pondok, ya kita punya jimat yang belum tentu dimiliki oleh yang bukan santri. Apa? Ya doanya Buya Kiai Ahmad Muzaki, doa guru kita. Itu juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena keberkahan itu yang menurut saya juga menentukan dari usaha seorang. Kadang kita nggak begitu berusaha tiba-tiba berhasil ya. Kadang itu bukan karena kita hebat, kadang-kadang kan karena kita punya guru yang mendoakan kita siang malam 5 waktu mendoakan kita. Kemudian saya pikir anak muda ini yang perlu adalah terus belajar. Belajar itu dalam arti bukan cuma di kampus, bukan cuma di sekolah, tapi juga di dalam berorganisasi. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita peroleh di kampus atau di sekolah, ya kita peroleh ketika kita berorganisasi. Yang ketiga pesan saya,
Ojo lali maca selawat. Namun yang paling penting, saya pikir jangan lupa subscribe. Ini channel bagus, saya dukung sekali. Channel Arrofa Official. Arrofa Official. Saya pikir channel ini asli dari pesantren. Dan tentu channel ini juga memberikan informasi dan sharing dengan tokoh-tokoh yang bukan cuma bisa berteori. Dimulai dari Buya Kiai Jawad Muzaki dan tokoh-tokoh yang lain. Saya pikir channel ini adalah channel yang luar biasa. Maka anak muda ya rugilah kalau nggak subscribe ke sana. Gitu itulah. Jadi kalau saya menangkap daripada beliau obrolan tadi itu, ya anak muda sekarang jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpilah Anda setinggi mungkin, bila Anda jatuh mungkin akan jatuh di ketinggian bintang-bintang itu. Serta ketika Anda dalam bidang posisi apapun, baik itu sebagai PNS ataupun itu orang itu kan tidak harus menjadi kiai semua, dan orang itu tidak harus terjun di agamawan semua. Ada juga yang menjadi pengusaha, pebisnis, ada yang menjadi pejabat. Nah, pejabat itu juga bagaimana bisa menempatkan dirinya. Ya, salah satunya seperti beliau ini yang saya tangkap daripada beliau, saya simpulkan bahwa jangan pernah meninggalkan agama Anda walaupun Anda dalam bidang profesi apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.